Salam strike teman-teman. Kembali lagi bersama saya, teman mancing terpercaya kalian. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas prognosis tarikan ikan untuk wilayah Indonesia, khususnya di perairan sekitar Jakarta, untuk periode yang sangat istimewa, dari tanggal 26 Januari hingga 1 Februari tahun 2026. Kenapa saya bilang istimewa? Karena minggu ini teman-teman, kita dihadapkan pada puncak musim hujan yang penuh tantangan. Namun di sisi lain, fase bulan sedang menuju purnama. Ini adalah kombinasi yang bisa menciptakan momen-momen mancing tak terlupakan. Jadi, siapkan kopi dan catat baik-baik, karena saya akan bongkar semua rahasianya. Dari mana harus melempar umpan hingga umpan apa yang paling jitu. Mari kita mulai dengan target utama kita. Mengingat kondisi saat ini, saya sudah memilih 3 primadona yang paling potensial untuk kita taklukkan minggu ini. Pertama, si predator muara, ikan kakap putih atau barramundi. Di puncak musim hujan seperti sekarang, debit air tawar yang masuk ke laut dari sungai-sungai membawa banyak sekali makanan. Ini seperti pesta prasmanan bagi kakap putih. Kalian harus fokus mencari mereka di area-area muara sungai atau spot-spot yang dekat dengan aliran air tawar. Air yang sedikit keruh akibat hujan justru menjadi keuntungan, karena ikan menjadi kurang waspada. Untuk senjatanya, siapkan joran spinning dengan kekuatan medium heavy. Umpan andalan saya dalam kondisi seperti ini adalah soft plastik yang meniru bentuk ikan kecil atau minnow dengan warna-warna natural. Lemparkan umpan melintang di arus dan biarkan ia berayun alami. Disitulah sambaran paling sering terjadi. Target kedua adalah sang raja karang, ikan kerapu. Meskipun cuaca seringkali tidak menentu, kerapu cenderung tetap berada di sekitar rumahnya, yaitu di dasar perairan yang berkarang atau di dekat rumpon. Curah hujan yang tinggi tidak terlalu memengaruhi mereka di kedalaman. Di mana mencarinya? Gunakan peta atau fish finder untuk menemukan tubiran atau palung di dekat gugusan karang. Kerapu suka sekali menunggu mangsa dari tempat seperti itu. Untuk menaklukkannya, teknik dasaran atau bottom fishing adalah yang paling efektif. Gunakan pemberat yang cukup agar umpan tidak terbawa arus deras. Soal umpan, tidak ada yang bisa mengalahkan irisan cumi-cumi segar atau ikan tembang kecil yang masih hidup. Kesabaran adalah kunci saat berburu kerapu. Jadi letakkan joran di holder, kencangkan sedikit drag, dan tunggu sampai joran melengkung tajam. Ketiga, untuk para pemburu kecepatan, ada ikan tenggiri. Musim hujan dengan langit yang sering mendung adalah waktu favorit tenggiri untuk berburu hingga ke permukaan. Mereka akan sangat aktif mengejar kumpulan ikan-ikan kecil. Di mana kita bisa mencegatnya? Carilah area di mana arus laut bertemu atau di sekitar perairan yang lebih dalam, sedikit menjauh dari pesisir yang airnya mungkin terlalu keruh. Perhatikan tanda-tanda di permukaan air, seperti kawanan burung yang menukik. Itu pertanda ada pesta di bawah sana. Teknik andalan untuk tenggiri tentu saja trolling atau menonda. Gunakan umpan minnow berukuran 10 hingga 15 cm dengan warna silver atau biru. Jika kalian melihat sambaran di permukaan, jangan ragu untuk mencoba teknik casting dengan metal jig. Kecepatan retrieve yang tinggi seringkali memicu sambaran brutal dari tenggiri. Sekarang, mari kita bedah mesin di balik semua ini, yaitu kondisi alam. Pertama, cuaca. Sepanjang minggu ini, kita akan berada di puncak musim penghujan. Artinya, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan sering turun, terutama di siang dan sore hari. Suhu udara akan terasa sangat hangat dan lembab, berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Angin kemungkinan besar akan bertiup dari arah barat laut. Ini adalah angin musimannya. Artinya, carilah spot-spot di sisi timur atau selatan pulau agar lebih terlindung. Tekanan udara cenderung fluktuatif, namun stabil di beberapa hari. Ini adalah pertanda baik. Kedua, suhu air laut. Suhu air di perairan kita relatif stabil dan hangat, berada di kisaran nyaman 29 derajat Celcius. Suhu hangat ini menjaga metabolisme ikan tetap tinggi, yang artinya mereka butuh makan lebih sering. Namun, perlu diingat, hujan deras bisa membawa air yang lebih dingin dari daratan ke pesisir, menciptakan zona-zona suhu yang berbeda yang bisa menarik perhatian ikan-ikan tertentu, terutama kakap putih. Ketiga, dan ini yang paling menarik adalah fase bulan.
Kita memulai minggu ini setelah fase kuartal pertama, dan bulan akan terus membesar setiap malamnya, bergerak menuju fase puncak, yaitu bulan purnama atau full moon tepat di hari Minggu, tanggal 1 Februari. Menurut pengalaman banyak pemancing senior, periode dari kuartal pertama hingga purnama adalah salah satu waktu makan ikan terbaik. Cahaya bulan yang semakin terang membantu predator berburu di malam hari, dan gravitasi bulan yang menguat menciptakan arus pasang surut yang lebih kuat, yang artinya pergerakan makanan di dalam air juga lebih aktif. Baiklah, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu, ramalan harian, siapkan kalender kalian. Senin, tanggal 26 Januari, saya beri rating baik. Fase bulan sedang menanjak, dan diperkirakan akan ada hujan ringan. Ini adalah hari yang bagus untuk memulai perburuan, terutama untuk kakap putih di muara setelah hujan turun. Selasa, tanggal 27 Januari, ratingnya masih baik. Kondisi cuaca diperkirakan stabil dengan kemungkinan hujan lokal. Arus pasang surut mulai terasa lebih kuat. Ini adalah waktu yang tepat untuk mencoba teknik dasaran mencari kerapu. Rabu, tanggal 28 Januari, saya turunkan sedikit menjadi cukup. Cuaca mungkin akan sedikit lebih tenang dengan gerimis ringan. Ikan mungkin sedikit kurang aktif, tapi ini adalah hari yang bagus untuk istirahat atau mempersiapkan peralatan untuk akhir pekan. Kamis, tanggal 29 Januari, rating kembali naik ke baik. Bulan semakin besar dan terang. Hujan ringan mungkin akan kembali turun, memicu kembali aktivitas ikan di area pesisir. Waktu yang bagus untuk mencoba casting tenggiri saat cuaca mendung. Jumat, tanggal 30 Januari, ratingnya sangat baik. Kita sudah sangat dekat dengan bulan purnama. Arus akan sangat terasa. Semua jenis ikan predator akan mulai meningkatkan aktivitas makannya. Sore hari hingga malam adalah waktu emas. Sabtu, tanggal 31 Januari. Saya harus katakan ini ratingnya luar biasa. Sehari sebelum purnama, ini adalah hari di mana kalian harus berada di atas air. Aktivitas makan ikan bisa terjadi sepanjang hari, dengan puncaknya saat matahari terbit dan terbenam. Siapkan semua umpan terbaik kalian. Dan puncaknya, Minggu tanggal 1 Februari. Rating luar biasa, ini adalah hari purnama. Tarikan gravitasi bulan mencapai puncaknya, menciptakan kondisi makan yang paling ideal. Namun, perlu diwaspadai, arus bisa menjadi sangat deras. Fokuslah memancing saat puncak pasang atau surut. Ini adalah kesempatan terbaik kalian untuk mendapatkan strike monster. Itu dia teman-teman, panduan lengkap dari saya untuk minggu yang menjanjikan ini. Ingat, ramalan ini adalah panduan. Faktor keberuntungan dan keahlian kalian tetap yang utama. Selalu utamakan keselamatan, periksa kembali peralatan, dan kondisi kapal sebelum melaut. Semoga strike bertubi-tubi. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian suka video ini. Dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan prognosis dari saya selanjutnya. Tulis di kolom komentar, apa rencana mancing kalian di akhir pekan purnama nanti. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam strike.